Silakan barusan. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan ataupun yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi. Baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyesuaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lancar dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi, semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sandramu itu. Segera lepaskan sandramu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat Indonesia. Kita semua. Setuju? Bangkit dan bersatu. Kalau ingin menang, kita harus kuat. Kalau ingin kuat, kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Ruslanudon. Terima kasih. Berikutnya Pak TB. Silakan. Pak TB. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Gak ada pertemuan pada siang pagi hari ini, betul-betul rahmat Allah. Semua Allah akan memberkati kita. Karena silaturahim adalah memperpanjang umur dan memurahkan rezeki, melapangkan rezeki. Dan saya terima kasih apa yang saya sampaikan tadi. Bang, betul, gak ada lagi tangkap Jokowi dan adili. Kok gak berani ngomong Jokowi itu PKI, anti oligarki, ya? Dan saya bilang enggak, Aguan itu apa? Aguan itu anti Jokowi. Dan terus terang aja, kenapa kita nggak berani Jokowi itu PKI? Saya ada dokumennya, Hendro Priyono pasti tahu itu sebagai kabin. Dia juga pengkhianat juga itu.
Itu umat Islam dibunuh di Talang Sari berapa banyaknya? Ya. Siapa lagi? Semuanya Agung Wiranto penjilat semua itu. Ya. Coba kita lihat bagaimana mana penghargaan itu. Coba bayangin kemarin pembagian itu apa namanya? Itu penghargaan itu Bintang Mahaputra. Coba bayangin kami ini yang dapat tanda-tanda jasa penghargaan dari presiden langsung, bukan dari Prabowo ya. Apa nilainya apa? Mensesnek itu apa kerjanya? Mensosial itu apa kerjanya? Itu kan ada data-data orang yang akan mendapatkan itu kan diteliti dulu kan. Ini entah siapa yang dapat, semua yang dapat. Kayak pembagian souvenir aja. Ya. Ini nggak benar. Ya. Dan terus terang aja, saya terus terang bukan pakai bayar biru negara enggak. Saya adalah Puspom Abri. Ya. Komandan Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penegak hukum disiplin dan tertib Abri. Sekarang Abri dipecah. Maka sebenarnya dipecah itu TNI dan Polri, apa aja dia? TNI banyak tantangan, Polri banyak tentengan. Ini fakta. Polisi tidur aja repot kan ya, apalagi polisi bangun. Ya, nggak ada. Itu betul. Kembali lagi. Ya saya minta juga pada pemerintah sekarang, terutama Panglima TNI itu polisi militer itu hanya satu di dunia. Nggak ada sekarang lagi. Pomat, Pom AU, Pom AIL. Ini pecah-pecah, ini untuk manggil domba aja kata. Nggak ada. Jadi kembali lagi. Dan saya juga bukan hanya Kapolri, Jaksa Agung juga. Saya mantan Jamintel. Ya. Itu tahu kan? Bagaimana si Erick Thohir dan kakaknya itu terlibat kasus Pertamina. Tapi bilangnya nggak terlibat. Karena harus dibayar. Saya dari Kompolnas dapat itu Jaksa Agung dapat berapa? Dolar Malaysianya, dolar Singapura. Sama istri mudanya dapat rumah itu. Ini saya bukan menyampaikan ini fakta yang bicara. Ya. Dan nggak ada lagi. Semuanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya nggak mau mengucapkan merdeka karena kita belum merdeka. Kita masih dijajah oleh ini. Makanya kalau perlu Prabowo itu masih di bawah kita, Jokowi, Prabowo kita turunkan. Saya terus terang ya, Prabowo pernah saya periksa. Saya sebagai Puspom Abri itu, Wiranto dan Fahru Roji, mana kasus Prabowo ini? Mahkamah Militer sebenarnya. Tapi kenyataannya enggak. Dia juga ke DKP. Karena apa? Mantu presiden. DKP apa? SBY mimpi itu. Keputusan DKP apa? Diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sama juga dipecat. Hanya waktu dia juga ke Habibie, dirubah, diberhentikan dengan hormat. Enggak ada lagi. Jadi presiden kita sekarang ini sudah pernah yang dipecat, dan apalagi Gibran itu ijazahnya juga nggak jelas, dan Jokowi itu PKI, dan itu antek-antek ya, semuanya oligarki. Ya, ini yang penting ini, mari kita siap untuk berjuang, karena sesuai dengan apa kata alim ulama kan, kalau ada perbuatan zalim kita wajib untuk mencegahnya. Kita mencegahnya apa? Kita dari bersuara sekarang. Yang dengan doa, walaupun sudah malam iman gitu ya. Nggak ada. Selamat berjuang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jenderal Samsu Jalal. Ada tambahan Pak Jenderal Narko? Ya cukup. Nah untuk itu kita berikan kesempatan di samping kanan ada ini sebelum. Ada Pak Edi Mulyadi dan ada juga yang jauh nih dari Jawa Timur Surabaya Pak Doni. Ya Pak Edi Mulyadi silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau rekam juga dia. Ya saya nambahin aja seperti dikatakan Refli Harun tadi, 30 Agustus kemarin sudah dibentuk dan dideklarasikan Sekber, Sekretariat Bersama Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran. Saya ulang lagi, bukan tidak menghormati tuntutan-tuntutan yang lainnya, tapi kami yang berkumpul memang waktu itu berpendapat dua ini sumber-sumber masalah utama. Dua ini, dan khususnya Joko Widodo adalah sumber kerusakan selama 10 tahun. Nah, Sekber bersama ini, Sekber Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran ini tidak menempuh jalan kekerasan, anarki tidak ada. Yang ada sunarko.
Ya, anarkonya nggak ada, anarki tidak ada. Ya, kita melalui jalur-jalur konstitusional dan kita akan lebih fokus pada melakukan kajian-kajian, memetakan persoalan-persoalan yang terjadi sambil mencari jalan keluar terbaik. Nanti ada beberapa divisi dan teman-teman tokoh-tokoh lain akan dilibatkan lebih jauh. Saya kira itu kita sambut semua elemen pergerakan perubahan untuk bersatu padu, adili Jokowi, majulkan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Bung Edi Mulyadi. Ya, senior jurnalis. Lanjut ke Pak Handri Cahyono, Ketua Harian Forum Tanah Air. Ya, dari Surabaya langsung ke sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para senior semua. Saya menambahkan Agak ke sedikit. tengah sedikit. Ya, saya menambahkan sedikit bahwa bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia, di daerah, pergerakan-pergerakan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, harap mengikuti arahan kiblat daripada tokoh ini semua. Agar tidak terpecah belah isu-isu. Maka ikutilah isu-isu yang ada disampaikan oleh para senior ini. Mereka bukan tokoh kaleng-kaleng, kita ikuti saja. Dan jangan sampai kita terpecah belah. Bersatu saja kita belum tentu menang, apalagi terpecah belah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Bung. Lanjut, mungkin di lapangan tadi udah daftar Pak Jenderal Slamet. Ada Jenderal Slamet di belakang. Ya, silakan. Ruslan Buton. Ya, maju Pak Ruslan Buton. Pak Jenderal Slamet tadi tidak ada ya. Oh ya. Ya. Setelah Ruslan Buton ada Pak TB. Tapi ke depan aja supaya media bisa mengcover. Pak TB tolong ke depan. Ya, silakan Pak Ruslan. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan ataupun yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi, baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyesuaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lancar dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi, semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika
akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sandramu itu. Segera lepaskan sandramu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat Indonesia. Kita semua. Setuju? Bangkit dan bersatu. Kalau ingin menang, kita harus kuat. Kalau ingin kuat, kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Rushanuddin. Terima kasih. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdhibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha wa la
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
صدق الله العظيم.